Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nausadara Pertiwi dari Universitas Paca Sakti Kampus D Bekasi Prodi PAUD 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Happy Ika Melvina, MPD selaku dosen pengampu. Video kali ini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Di sini saya ingin membahas tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup evaluasi pendidikan anak usia dini. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan kualitas proses belajar berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk mengambil keputusan dalam hasil belajar peserta didik. Evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Tujuan evaluasi pembelajaran. Pertama, keeping track, yaitu memperoleh gambaran kemajuan peserta didik melalui penelusuran proses belajar dengan RPP. Kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran. Ketiga, feeding out, yaitu untuk mencari, mendeteksi, dan menemukan kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang ditetapkan. Fungsi evaluasi pembelajaran. Pertama, fungsi formatif. Untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Kedua, fungsi diagnostik. Untuk memahami latar belakang peserta didik tentang kesulitan belajar dan pemecahan masalahnya. Keempat, fungsi sumatif. Untuk menentukan nilai kemajuan hasil belajar siswa sebagai laporan dan penentuan kenaikan kelas serta kelulusan. Dan fungsi yang keempat, fungsi penempatan, untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai tingkat kemampuannya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Hasil belajar dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua, domain afektif meliputi kemampuan menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasi, dan membentuk watak. Dan yang ketiga, domain psikomotorik meliputi meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, dan melakukan tindakan secara alami. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam spesifik sistem pembelajaran dibagi menjadi 3. Pertama, program pembelajaran. Tujuan pembelajaran, isi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, penilaian, proses, dan hasil belajar. Kedua, proses pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan, guru dan peserta didik. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran atau jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam spesifik penilaian proses dan hasil belajar dibagi menjadi 5. Pertama, sikap peserta didik. Kedua, pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Ketiga, kecerdasan peserta didik. Keempat, perkembangan jasmani. Dan yang kelima, keterampilan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas mencakup kegiatan pengumpulan informasi, pencapaian hasil belajar, dan pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kelas.
selama dan setelah proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka ruang lingkupnya meliputi: pertama, kompetensi dasar mata pelajaran; kedua, kompetensi rumpun pelajaran; ketiga, kompetensi tamatan; keempat, kompetensi lintas kurikulum; kelima, pencapaian keterampilan hidup. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.